Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang terdiri dari Muhammad Fakta Al-Ghifari, Muhammad Rifki Aulia, dan saya sendiri Rena Siti Nurana. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang algoritma kohonen dan jaringan kohonen. Algoritma kohonen juga dikenal sebagai Shape Organizing Map atau SOM. Adalah teknik pemetaan data yang digunakan untuk mengurangi dimensi data dengan memetakan data ke dalam ruang 2 dimensi atau 3 dimensi. Algoritma ini dinamai dari pengembangannya Teupo Kohonen, seorang ilmuwan komputer yang berasal dari Finlandia. Algoritma kohonen juga merupakan algoritma jaringan cerdas yang menggunakan sistem pembelajaran secara kompetitif yang bersifat unsur spesifik, di mana sistem pembelajarannya secara pengelompokan atau klasifikasi atau klaster. Prinsip kerja dari algoritma kohonen atau SOM adalah pengurangan node-node tetangganya atau neighbor, sehingga pada akhirnya hanya ada satu node output yang terpilih atau winner node. Pertama kali yang dilakukan adalah melakukan inisialisasi bobot untuk tiap-tiap node dengan nilai random. Setelah diberikan bobot random, maka jaringan diberi input sejumlah dimensi node atau neuron input. Setelah input diterima jaringan, maka jaringan mulai melakukan perhitungan jarak vektor yang didapatkan dengan menjumlah selisih atau jarak antara vektor input dengan vektor bobot. Secara matematisnya dirumuskan sebagai berikut. dj sama dengan n-1 sigma i sama dengan 0, x1 dikali t minus wij dikali t dipangkatkan 2. Di sini juga ada untuk arsitektur jaringan kohonen. Untuk arsitektur jaringan kohonen ini mirip dengan model yang lain. Hanya saja jaringan kohonen ini tidak menggunakan perhitungan net atau hasil kali vektor input dengan bobot, maupun tidak menggunakan fungsi aktivasi. Ini pembeda arsitektur kohonen dengan jaringan-jaringan lain. Langkah-langkah algoritma kohonen yang pertama yaitu inisialisasi bobot. Wij menghasilkan 0, yaitu langkah-langkahnya set parameter-parameter tetangga, set parameter running rate. Dan langkah kedua yaitu kerjakan jika kondisi berhenti bernilai false atau menghasilkan angka 1. Langkahnya yaitu A untuk setiap vektor input X, kerjakan langkah berikut. Untuk setiap J, hitung bobot I sama dengan sigma I wij minus xi dipangkatkan 2. Bandingkan bobot I untuk mencari bobot terkecil. Untuk bobot I terkecil, ambil wij lama untuk mendapatkan wij baru sama dengan wij lama plus alfa dikali xi minus wij lama. Langkah B, perbaiki running rate wij baru sama dengan 0,5 dikali alfa. Yang C, kurangi radius ketetanggaan pada waktu-waktu tertentu dengan cara mengupdate nilai bobot I. Yang D, tes kondisi berhenti, min error atau max potch terpenuhi. Contoh soal, diketahui 4 buah vektor. Yang pertama, vektor pertama yaitu x1 sama dengan 1,1,0,0. Vektor kedua yaitu x2 sama dengan 0,0,0,1. Vektor ketiga atau x3 sama dengan 1,0,0,0. Dan vektor keempat yaitu x4 sama dengan 0,0,0,1,1. Gunakan jaringan-jaringan kohonen untuk mengelompokkan 4 buah vektor tersebut ke dalam maksimum 2 kelompok. Gunakan laju pemahaman awal alfa 0 sama dengan 0,6 dan alfa t plus 1 sama dengan 0,5 alfa dikali t. Jari-jari vektor sekitar yang dimodifikasi sama dengan 0 hanya
atau hanya vektor pemenang yang dimodifikasi bobotnya pada setiap langkah. Untuk penyelesaiannya soal tersebut yaitu inisialisasi bobot. Kolom matriks bobot menyatakan jumlah komponen dalam sebuah vektor. Dalam kasus ini sama dengan 4 dan baris menyatakan jumlah maksimum kelompok yang akan dibentuk. Dalam kasus ini 2. Misalkan bobot awal W sama dengan buka kurung 0,2, 0,6, 0,5, 0,9, 0,8, 0,4, 0,7, 0,3 tutup kurung. Jari-jari sekitar yang dipakai sama dengan 0 dan laju pemahaman awalnya sama dengan 0,6. Pelatihan dilakukan untuk setiap vektor. Untuk vektor yang pertama yaitu X1 sama dengan 1,1,0,0 yaitu ada dua klaster di sini. Yang pertama yaitu D1 sama dengan 0,2 minus 1 dipangkatkan 2 plus 0,6 minus 1 dipangkatkan 2 plus 0,5 minus 0 dipangkatkan 2 plus 0,9 minus 0 dipangkatkan 2 menghasilkan 1,86. Untuk klaster kedua atau D2 sama dengan 0,8 minus 1 dipangkatkan 2 plus 0,4 minus 1 dipangkatkan 2 plus 0,7 minus 0 dipangkatkan 2 plus 0,3 minus 0 dipangkatkan 2 menghasilkan 0,98. DJ minimum untuk jari-jari J sama dengan 2, maka vektor bobot di baris 2 dimodifikasi menurut aturan WJI baru sama dengan WJI lama plus alfa dikali XI minus WJI lama. W2I baru sama dengan W2I lama plus 0,6 dikali XI minus W2I lama. WJI baru sama dengan WJI lama plus alfa dikali XI minus WJI lama, yaitu sebagai berikut. W21 sama dengan 0,8 plus 0,6 dikali 1 minus 0,8 menghasilkan 0,92. W22 0,4 plus 0,6 dikali 1 minus 0,4 menghasilkan 0,76. W23 sama dengan 0,7 plus 0,6 dikali 0 minus 0,7 menghasilkan 0,28. W24 sama dengan 0,3 plus 0,6 dikali 0 minus 0,3 sama dengan 0,12. Sehingga vektor bobotnya menjadi W sama dengan buka kurung 0,2, 0,6, 0,5, 0,9, 0,92, 0,76, 0,28, 0,12 tutup kurung. Untuk vektor kedua yaitu X2 sama dengan 0,0,0,1. Di sini juga sama dengan cara yang sebelumnya yaitu menggunakan dua klaster. Ada D1 sama dengan 0,2 minus 0 dipangkatkan 2 plus 0,6 minus 0 dipangkatkan 2 plus 0,5 minus 0 dipangkatkan 2 plus 0,9 minus 1 dipangkatkan 2 menghasilkan 0,66. Untuk D2-nya sama dengan 0,92 minus 0 dipangkatkan 2 plus 0,76 minus 0 dipangkatkan 2 plus 0,28 minus 0 dipangkatkan 2 plus 0,12 minus 1 dipangkatkan 2 menghasilkan 2,20. Minimum pada jari-jari atau J sama dengan 1, maka vektor bobot di baris ke-1 dimodifikasi sebagai hasil berikut. W11 sama dengan 0,2 plus 0,6 dikali 0 minus 0,2 menghasilkan 0,08. W12 sama dengan 0,6 plus 0,6 dikali 0 minus 0,6 menghasilkan 0,24. W13 sama dengan 0,5 plus 0,6 dikali 0 minus 0,5 menghasilkan 0,2. W14 0,9 plus 0,6 dikali 1 minus 0,9 menghasilkan 0,96.
Sehingga vektor bobotnya menjadi W sama dengan 0, buka kurung 0,08, 0,24, 0,2, 0,96, 0,92, 0,76, 0,28, 0,12 tutup kurung. Untuk selanjutnya yaitu vektor ketiga atau X3 sama dengan 1,0,0,0, yaitu sama seperti sebelumnya menggunakan dua klaster. Klaster pertama yaitu D1 sama dengan 0,08 minus 1 dipangkatkan 2 plus 0,24 minus 0 dipangkatkan 2 plus 0,2 minus 0 dipangkatkan 2 plus 0,96 minus 0 dipangkatkan 2 menghasilkan 1,78. Untuk D2-nya sama dengan 0,92 minus 1 dipangkatkan 2 plus 0,76 minus 0 dipangkatkan 2 plus 0,28 minus 0 dipangkatkan 2 plus 0,12 minus 0 dipangkatkan 2 menghasilkan 0,68. Minimum pada jari-jari yaitu jari-jari sama dengan 2, maka vektor bobot di baris kedua dimodifikasi pada baris kedua yang menghasilkan W21 sama dengan 0,92 plus 0,6 dikali 1 minus 0,92 menghasilkan 0,968. W22 sama dengan 0,76 plus 0,6 dikali 0 minus 0,76 menghasilkan 0,304. W23 sama dengan 0,28 plus 0,6 dikali 0 minus 0,28 menghasilkan 0,112. W24 sama dengan 0,12 plus 0,6 dikali 0 minus 0,12 menghasilkan 0,048. Sehingga vektor bobotnya menjadi W sama dengan buka kurung 0,08, 0,24, 0,2, 0,96, 0,968, 0,304, 0,112, 0,048 tutup kurung. Pada vektor keempat yaitu X4 sama dengan 0,0,1,1 sama seperti sebelumnya, yaitu menggunakan dua klaster. D1-nya sama dengan 0,08 minus 0 dipangkatkan 2 plus 0,24 minus 0 dipangkatkan 2 plus 0,2 minus 1 dipangkatkan 2 plus 0,96 minus 1 dipangkatkan 2 menghasilkan 0,7056. Untuk D2-nya sama dengan 0,969 minus 0 dipangkatkan 2 plus 0,304 minus 0 dipangkatkan 2 plus 0,112 minus 1 dipangkatkan 2 plus 0,048 minus 1 dipangkatkan 2 menghasilkan 2724. Minimum pada jari-jari atau J sama dengan 1, maka vektor bobot di baris kedua dimodifikasi pada baris pertama dan menghasilkan hasil W11 sama dengan 0,08 plus 0,6 dikali 0 minus 0,08 menghasilkan 0,032. W12 sama dengan 0,24 plus 0,6 dikali 0,0 minus 0,24 sama dengan menghasilkan 0,096. W13 0,2 plus 0,6 dikalikan 1 minus 0,2 menghasilkan 0,68. W14 yaitu 0, sama dengan 0,96 plus 0,6 dikali 1 minus 0,96 menghasilkan 0,984. Sehingga vektor bobotnya menjadi W sama dengan buka kurung 0,032, 0,096, 0,68, 0,984, 0,968, 0,304, 0,112, 0,048 tutup kurung. Sebelum melakukan iterasi kedua dilakukan modifikasi laju pemahaman, yaitu menggunakan alfa baru sama dengan 0,5 dikali 0,6 menghasilkan hasil 0,3. Dengan cara yang sama maka diperoleh bobot sebagai berikut, yaitu iterasi kedua W sama dengan 0,0053 minus 0,017, 0,7, 1, 0,99, 0,3, 0,02, 0,086 dan seterusnya sampai selesai. Nah, untuk soal yang ini yaitu sampai selesai pada
iterasi ke 99 sehingga menghasilkan iterasi ke 100-nya sama dengan W sama dengan buka kurung 6,7 pangkat minus 17 2 pangkat minus 16 0,51 1 1 0,49 2,3 pangkat minus 16 1 pangkat minus 16 tutup kurung. Iterasi tersebut akan konvergen ke vektor bobot sebagai berikut. W sama dengan 0,0 0,5 1 1 0,5 0 tutup kurung. Pengelompokan vektor. Untuk pengelompokan vektor, vektor pertama yaitu adalah X1 sama dengan 1,1,0,0. D1-nya 0 minus 1 dikali 2 plus 0 minus 1 dikali 2 plus 0,5 minus 0 dikali 2 plus 1 minus 0 dikalikan 2 menghasilkan 3,25. Untuk D2-nya sama dengan 1 minus 1 dikalikan 2 plus 0,5 minus 1 dikalikan 2 plus 0 minus 0 dikalikan 2 plus 0 minus 0 dikalikan 2 menghasilkan 0,25. Berarti pada vektor 1 atau X1 masuk dalam kelompok kedua. Nah, untuk kelompok pertamanya yaitu ada vektor kedua atau X2 sama dengan 0,0,0,1 menghasilkan D1-nya atau klaster pertamanya sama dengan 0,25. Untuk D2 atau klaster keduanya sama dengan 2,25. Masuk pada kelompok 1. Untuk vektor ketiga atau X3-nya sama dengan 1,0,0,0 menghasilkan D1 sama dengan 2,25 klaster pertamanya. Untuk klaster kedua atau D2-nya menghasilkan sama dengan 0,25 masuk pada kelompok kedua. Untuk vektor keempat atau X4 sama dengan 0,0,1,1 masuk pada klaster pertamanya atau D1-nya sama dengan 0,25. Untuk klaster kedua atau D2-nya sama dengan 2,25 masuk pada kelompok pertama. Untuk kesimpulannya dari algoritma Kohonen ini dan juga untuk jaringan saraf tiruannya, yaitu jaringan saraf tiruan JST merupakan bidang ilmu yang banyak digunakan dalam melakukan pengenalan pola suatu objek, banyak objek yang dapat digunakan untuk pengenalan pola seperti pengenalan karakter pada pola wajah. Dan juga untuk Kohonen atau SOM-nya ini merupakan suatu metode yang dapat digunakan untuk pengenalan suatu pencitraan yang diperkenalkan pertama kali oleh Tuepo Kohonen di dalam suatu proses karakter recognition yang mempunyai basis metode Kohonen tidak terdapat hidden layer. Proses pengenalan dari metode ini menggunakan fungsi ketetanggaan untuk menentukan properti dari topologi inputnya. Jadi jaringan saraf tiruan dengan algoritma Kohonen pada jaringan saraf tiruan dapat mengenali pola dengan baik sesuai dengan target. Algoritma Kohonen pada jaringan saraf tiruan dapat melakukan pembelajaran dan pengenalan terhadap suatu pola dengan tingkat kecepatan yang jauh lebih tinggi. Sekian dari kelompok kami untuk penyampaian dan penjelasannya. Jika ada kata-kata atau penjelasan yang kurang jelas, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.